Saya Bagus Eko Prasetyo dari Angkatan 17 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran negara. Yang pertama, prinsip keterbukaan. Dalam prinsip ini, sebuah elemen pemerintahan harus memiliki keterbukaan dalam melakukan penganggaran pada sebuah perencanaan. Karena menjadi sebuah tolak ukur kejujuran dan keterbukaan pada semua elemen yang ada. Asas ini biasanya menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh pemerintah sehingga sistem negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas untuk biaya yang bervariasi dengan kapasitas kebutuhan yang ada, sehingga sebuah penganggaran yang pemerintah lakukan tidak kaku dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang ada. Semisal pada penganggaran suatu daerah, prinsip fleksibilitas sangat ditekankan. Yang ketiga, prinsip kecermatan. Prinsip ini memiliki sebuah poin penting karena biasanya berhubungan dengan angka dan kata yang dibuat dalam sebuah penganggaran pemerintahan. Sehingga dalam penganggaran sangat penting untuk cermat dalam melihat dan menilai sebuah angka dalam melakukan penganggaran. Yang keempat, prinsip kelengkapan. Artinya sebuah sistem penganggaran harus memiliki kelengkapan yang jelas dan lengkap, sehingga prinsip kelengkapan mampu mendukung sebuah pelaksanaan dalam pemutusan sebuah anggaran pemerintahan. Yang kelima, prinsip komprehensif. Prinsip yang melaksanakan segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas. Yang keenam, prinsip terperinci. Prinsip ini harus dimiliki dalam melakukan penganggaran karena berhubungan dengan sebuah rincian-rincian dari yang besar hingga yang kecil dalam penganggaran. Yang ketujuh, prinsip berimbang. Prinsip yang mengedepankan presional dalam penganggarannya, tidak melebihi batas yang ada dan tidak mengurangi lebih dari ketetapan yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, prinsip dinamisme. Sebuah prinsip yang merujuk pada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Katika Asi Anggraini, NIM-nya 1710511015. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip klarifikasi anggaran. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sesuai dengan pasal 11 ayat 5. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sesuai dengan pasal 15 ayat 5. Kemudian ada 3 klasifikasi anggaran menurut JPS 2001. Yang pertama ada klasifikasi fungsi, kedua klasifikasi organisasi, dan yang terakhir yaitu klasifikasi ekonomi. Klasifikasi menurut fungsi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut fungsi dan subfungsi yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan. Contohnya ada pelayanan umum pemerintahan, pertahanan, hukum, dan ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu klasifikasi menurut organisasi, merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga yang disebut juga KL. Yang terakhir yaitu klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya. Contohnya yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, hibah, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang struktur pendapatan negara. Nah, dalam hal ini pendapatan negara sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendapatan perpajakan, yang kedua pendapatan negara bukan pajak, dan yang ketiga dana hibah. Dalam 3 bagian ini akan saya jelaskan tentang sub-sub bagiannya apa saja. Yang pertama, pendapatan perpajakan itu dibagi menjadi 2, yaitu perpajakan dalam negeri dan juga perpajakan luar negeri. Dalam negeri ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti PPh atau pajak penghasilan. Terus yang kedua seperti contohnya pajak bumi dan bangunan. Nah, yang luar negeri ini seperti biaya masuk dan biaya keluar. Nah, yang kedua tentang pendapatan negara bukan pajak, yaitu seperti apa? Seperti pendapatan sumber daya alam, seperti itu. Terus pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu seperti BUMN. Terus yang ketiga layanan umum seperti pengajuan syarat atau retribusi seperti itu dan pajak lainnya. Dan yang ketiga yaitu dana hibah. Dana hibah itu seperti apa? Dana hibah itu yang berbentuk devisa atau yang dirupiahkan, seperti surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah, tidak dibayarkan kembali, yang tidak mengikat baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, seperti itu. Semoga hal ini bermanfaat. Saya kira sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisma Hakiki dari Fakultas Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang struktur pengeluaran anggaran negara. Nah, 1. Klasifikasi objek, misalnya belanja pegawai, belanja barang, subsidi, PSB. Sedangkan sisi penerimaan, misalnya pajak penghasilan, pendapatan, bea cukai. Jelas diketahui dengan lebih jelas dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, klasifikasi organik disusun menurut kelembagaan. Dengan klasifikasi ini akan diketahui unit organisasi mana yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN dan akan mendapatkan prioritas alokasi dana yang lebih banyak. Nah, untuk klasifikasi sektor disusun menurut sektornya, misalnya sektor ekonomi dan non-ekonomi. Dengan klasifikasi ini dapat diketahui sektor mana yang mendapatkan prioritas dalam tahun anggaran. Klasifikasi ekonomi disusun berdasarkan sifatnya konsumtif atau produktif. Investasi konsumtif dimaksudkan dalam non rutin, produktif dikelompokkan dalam golongan pembangunan. Nah, untuk 1, self liquidating reproduktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aga Sukma Duryanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka atau konsep akuntansi pemerintahan. Kerangka atau konsep akuntansi pemerintahan adalah konsep atau prinsip yang mendasari penyusunan atau penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kerangka atau konsep akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah sebagai acuan penyusunan standar akuntansi keuangan. Karena sebenarnya standar akuntansi keuanganlah yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai acuan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi standar akuntansi yang belum dibuat. Jika suatu masalah dan belum ada standar akuntansi, maka kerangka konseptual ini dapat dijadikan acuan sementara. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pemeriksa laporan keuangan, apakah sesuai atau tidak dengan standar akuntansi. Karena jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan, maka tetap yang dijadikan acuan utama atau yang dipakai adalah standar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Ayu Safira Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan operasional akuntansi pemerintahan
Di sini lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik, tujuan akuntansi, dan laporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan. 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPR dan DPRD. Yang 2, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan dan pemerintah. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah atau subsidi antar entitas pemerintahan. Yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Walaupun dalam keadaan tertentu, pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya, sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ciri keuangan pemerintah. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Dan yang kedua, investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Dan ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Putri Anggini, NIM 21. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan laporan keuangan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi pemerintahan. Saya akan menjelaskan fungsi laporan keuangan dalam akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan menghasilkan apa yang disebut dengan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan untuk yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Siapa saja pengguna laporan keuangan? Laporan keuangan meliputi investor, penanam modal, berisiko, dan penasihat mereka berkepentingan dalam risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Ada karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka untuk tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Ada pemberi pinjaman, ada pemasokan dan kredit usaha lainnya. Ada pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dalam informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau pada perusahaan. Ada pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dalam alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Ada masyarakat. Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberi kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrizal Rafsanjani, NIM 17105111023. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana entitas pelaporan di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu entitas atau lebih. Nah,
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan juga mengacu pada organisasi secara keseluruhan. Adapun contohnya yaitu 1. Pemerintahan pusat, 2. Pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah kementerian dan lembaga. Yang keempat bendahara umum atau bendahara umum negara. Dan yang kelima satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Nah, entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama yaitu kemandirian pelaksanaan anggaran, dan yang kedua pengelola kegiatan, dan yang ketiga besarnya anggaran. Di sini dapat disimpulkan bahwa di mata kuliah akuntansi pemerintahan tentang entitas pelaporan, entitas akuntansi dan entitas pelaporan sudah jelas saling berkaitan, dan tidak semua entitas akuntansi merupakan entitas pelaporan. Mungkin hanya itu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja materi peranan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Yang pertama, akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atau seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Yang keempat, keseimbangan antar generasi. Yang kelima, evaluasi kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tujuan pelaporan keuangan. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka tujuan umum pelaporan keuangan itu adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Namun, tujuan pelaporan keuangan itu untuk lebih secara spesifiknya yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Dengan yang pertama, bisa dengan menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan akuitas pemerintah. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Yang ketiga, menyajikan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang selanjutnya menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang selanjutnya menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang selanjutnya menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam dan
mendanai aktivitasnya. Jadi itu tujuan pelaporan keuangan yang berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2010 nomor 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.